Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kanojo Kanojo Season 2 episode keempat. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode dimulai dengan lanjutan episode sebelumnya, yang mana karena Nagisa dan Saki tengah terpisah dengan Naoya, sehingga saat ini mereka pun memutuskan berpencar untuk menemukan Naoya. Lalu selang beberapa saat ketika Naoya juga sedang mencari kedua pacarnya, saat di tengah keramaian akhirnya Naoya berhasil menemukan Nagisa yang saat ini juga sedang mencari Naoya. Seketika itu mereka pun terlihat sangat senang, seolah mereka seperti sepasang kekasih yang sudah lama tak saling jumpa. Namun ketika mereka hendak mendekat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan salah satu teman kelas mereka yang saat ini kebetulan sedang berada di sana. Lantas karena hubungan Naoya dengan Nagisa sengaja dirahasiakan, sehingga saat ini mereka pun berpura-pura hendak membeli sesuatu dan perlahan-lahan mereka pergi dari sana. Lalu ketika Naoya dan juga Nagisa telah berada di tempat yang sepi, saat ini Naoya pun hendak pergi mencari Saki agar Naoya bisa menikmati kembang api bersama kedua pacarnya. Namun di sini Nagisa malah mencoba mencegah Naoya karena sebenarnya tadi ia dan Saki telah berjanji untuk ketemuan di sini. Yang mana ternyata Nagisa dan Saki telah bersepakat jika salah satu dari mereka berhasil menemukan Naoya terlebih dulu, maka salah satu dari mereka berhak untuk berduaan bersama Naoya terlebih dulu. Naoya yang mendengarnya pun langsung menuruti perkataan Nagisa karena ini juga merupakan kewajibannya untuk membahagiakan pacarnya. Dan untuk permulaan saat ini Nagisa pun memberanikan dirinya untuk memegangi tangan Naoya ketika mereka sedang memandangi kembang api. Seketika itu Naoya pun merasa cukup terkejut karena tiba-tiba Nagisa yang begitu agresif. Naoya yang tahu pun lantas mencoba membalas usaha Nagisa dengan ia yang memegang erat tangan dari Nagisa. Lantas karena mereka tidak mau saling kalah, sehingga kini Nagisa malah digendong Naoya dan mereka juga malah tidak bisa fokus dalam melihat peluncuran kembang api. Dan pada akhirnya kini mereka pun tetap duduk manis di sana sembari mereka yang memandangi indahnya kembang api. Lalu ketika Nagisa mengatakan kepada Naoya bahwa dirinya saat ini merasa bahagia karena bisa bersama dengan Naoya, seketika itu Naoya pun meminta maaf kepada Nagisa karena ia harus merahasiakan hubungannya dengan Nagisa. Yang mana pastinya Nagisa merasa sangat terbebani karena harus berpura-pura menjadi orang asing ketika bertemu orang lain. Lantas di sini Nagisa pun mencoba menenangkan Naoya bahwa dirinya tentu merasa tak masalah asalkan ia bisa terus bersama dengan Naoya selamanya. Selain itu, meskipun Nagisa juga berharap agar Naoya bisa mencintai dirinya satu-satunya, namun ia juga merasa senang ketika Naoya juga mencintai Saki. Naoya yang mendengarnya pun terlihat cukup terharu dengan yang dikatakan Nagisa tersebut. Lalu tak lama setelah itu, saat ini akhirnya kita diperlihatkan Saki yang kini telah tiba di sana. Dan karena sudah waktunya untuk Saki berduaan dengan Naoya, sehingga saat ini Nagisa pun pamit pergi dari sana agar Saki bisa menikmati waktunya bersama Naoya. Dan sebelum itu, di sini Nagisa berpesan kepada Naoya agar jangan menceritakan tentang yang mereka lakukan tadi, karena Nagisa akan merasa malu jika Naoya menyebarkannya. Lalu setelah Nagisa pergi, di sini Saki tiba-tiba bertanya kepada Naoya tentang apa saja yang Naoya lakukan ketika bersama dengan Nagisa tadi. Dan karena Naoya tidak pandai dalam berbohong, sehingga di sini ia pun mengatakan kepada Saki bahwa dirinya telah berjanji kepada Nagisa untuk tidak mengatakannya kepada siapapun. Saki yang mendengarnya pun malah merasa curiga dengan yang dilakukan Naoya bersama Nagisa tadi. Lantas di sini Naoya pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan ia yang meminta Saki untuk fokus dalam kencan mereka agar mereka berdua bisa saling berkisu saat ini. Namun karena Saki masih curiga dengan yang dilakukan Naoya dengan Nagisa, sehingga membuat mood dari Saki malah semakin buruk.
Lalu karena Naoya tetap tidak mau memberitahukannya kepada Saki, sehingga kini Saki pun memutuskan menuruti Naoya untuk mencari suasana yang tepat sehingga mereka bisa saling berkisu. Lalu ketika mereka sedang duduk berduaan, di sini tiba-tiba Saki malah mencium aroma wanita lain seperti Nagisa, Shino, dan bahkan Mirika, yang mana karena hal tersebut malah semakin membuat Saki tidak bisa fokus dalam membuat suasana yang bagus dengan Naoya. Dan meskipun awalnya Saki masih merasa curiga dengan Naoya, namun seketika itu ia pun sadar bahwa Naoya merupakan pria yang jujur apa adanya, sehingga ia pun yakin jika Naoya tidak berbuat yang macam-macam ketika dirinya tidak ada. Lalu setelah itu Saki mencoba mengingat kebersamaan mereka, yang mana sejak kecil mereka berdua terlihat sering dekat satu sama lain. Namun karena mereka saat ini telah berpacaran, sehingga tentu nuansanya akan berbeda jika dibandingkan ketika mereka belum berpacaran. Lalu ketika mereka hendak saling berkisu, tiba-tiba Saki malah mencium aroma Nagisa, sehingga ia pun sadar bahwa dirinya telah dituakan oleh Naoya. Lalu karena Saki tidak kunjung fokus, sehingga Saki dan Naoya tidak bisa saling berkisu ketika peluncuran kembang api berlangsung. Naoya yang tahu pun seketika itu pergi membeli petasan untuk mengobati rasa kekecewaan dari Saki. Dan meskipun awalnya Saki merasa cukup kecewa, saat ini ia pun akhirnya bisa kembali bersemangat karena kini ia bisa bermain petasan. Lantas di sini Naoya pun berterima kasih kepada Saki karena Saki mau menjadi pacarnya. Yang mana jika tidak, maka Naoya akan putus dengan Saki karena dirinya yang memilih untuk menduakan Saki. Saki yang mendengarnya pun merasa baper sebab Naoya yang saat ini tengah memuji dirinya. Lalu kini Naoya mencoba bertanya tentang perasaan dari Saki ketika Naoya memilih menduakan Saki, ataukah mungkin Saki memang merasa senang ketika dirinya diduakan oleh Naoya. Seketika itu Saki pun tentu membantahnya, yang mana pastinya ia tidak mungkin berpikiran demikian. Lantas ketika Saki mencoba bertanya balik, bagaimanakah tanggapan Naoya jika dirinya benar-benar melarang Naoya untuk menduakan dirinya. Namun tak disangka di sini Naoya malah mengatakan bahwa dirinya akan memikirkan solusi lain agar ia bisa mendapat restu untuk menduakan Saki. Seketika itu Saki yang mendengarnya pun merasa tak habis pikir dengan pernyataan yang disampaikan Naoya tersebut. Lantas karena Saki tidak ingin memikirkan hal yang rumit, sehingga saat ini ia lebih memilih untuk bermain petasan terlebih dulu. Lalu ketika Saki sedang bermain petasan, di sini ia pun perlahan mengatakan kepada Naoya bahwa semenjak kehadiran Nagisa, Saki selalu merasa kesepian karena ia beranggapan bahwa cinta Naoya tidak lagi hanya untuk dirinya seorang. Namun karena Naoya dulu seringkali menyatakan perasaannya kepada Saki, sehingga membuat hati dari Saki pun akhirnya luluh dan kini ia pun telah jatuh cinta kepada Naoya. Selain itu, di sini Saki juga merasa yakin bahwa pastinya Naoya tidak akan meninggalkan dirinya. Hal ini dikarenakan Saki juga sudah mengetahui betapa besarnya rasa cinta Naoya terhadap dirinya. Namun jika sampai Naoya melakukan enak-enak kepada Nagisa terlebih dulu, maka Saki tentu tidak akan memaafkan Naoya. Seketika itu, di sini Naoya pun menangis haru karena gadis yang ia sukai adalah Saki. Dan sembari Naoya yang memeluk Saki, di sini Naoya pun berjanji akan membuat Saki merasa bahagia telah memilih dirinya. Lalu karena Saki merasa malu jika terus-menerus dipeluk Naoya, sehingga kini ia pun melepaskan pelukannya dari Naoya dan hendak memanggil Shino dan Nagisa untuk bermain petasan bersama. Lalu ketika mereka semua sedang bermain petasan, di sini Shino pun mencoba bertanya kepada Saki apakah tadi Saki sudah melakukan kisu dengan Naoya. Seketika itu Naoya dan Saki pun hanya bisa terdiam karena ternyata mereka berdua baru teringat bahwa tadi mereka berdua masih belum sempat untuk saling berkisu. Dan untuk meredakan amarah dari Shino, di sini Saki pun mencoba mengalihkan perhatian dengan ia yang saat ini sedang asik bermain petasan. Shino yang melihatnya pun spontan bertanya-tanya tentang perasaan cinta sebenarnya Saki terhadap Naoya. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan Mirika yang baru saja pulang dengan raut wajahnya yang terlihat bersemangat. Yang mana karena ia merasa bahwa Naoya sudah mulai memperhatikan dirinya, pada 31 Juli nanti Mirika berniat menculik Naoya karena dirinya telah menyiapkan suatu rencana. Oke, untuk pembahasan Kanojo Mukanojo season 2 episode keempat cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman.
Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.